Di tengah bayang-bayang malam Eropa yang dingin dan penuh ketakutan, ada satu nama yang berkali-kali muncul dalam bisikan orang-orang, disebut dengan nada takut, namun penuh rasa ingin tahu. Sosok yang disebut mampu melihat masa depan, bahkan berabad-abad sebelum itu terjadi. Ramalan-ramalannya membuat banyak orang menggigil, terutama saat satu demi satu bencana dunia yang ia tulis ratusan tahun lalu mulai menjadi kenyataan. Seolah waktu hanya bermain-main dengan kata-katanya, dan dunia berjalan mengikuti skrip yang telah ia tuliskan dengan tinta gelap penuh simbol dan teka-teki. Ia menulis bukan seperti manusia biasa, tapi seperti medium antara dimensi, menorehkan puisi kabur yang menyimpan petunjuk kehancuran dan kebangkitan, yang hanya bisa dimengerti setelah bencana itu benar-benar datang. Banyak yang menyebut bahwa tulisannya adalah rekayasa, namun terlalu banyak kebetulan yang terlalu tepat, terlalu sempurna, untuk disebut hanya kebetulan biasa. Dan karena itulah dunia mulai memburu naskah-naskahnya seperti perburuan harta karun kuno. Ia hidup di zaman yang dipenuhi penyakit, perang, dan kegelapan. Namun pikirannya seperti melompat ke masa depan, menyaksikan kejadian-kejadian yang bahkan belum terpikirkan oleh umat manusia saat itu. Nama sosok peramal ini adalah Nostradamus dari Prancis. Sosok misterius dari Prancis abad ke-16, dikenal sebagai peramal paling terkenal sepanjang sejarah, yang tulisannya dipenuhi nubuat tentang masa depan dunia yang hingga kini masih memicu perdebatan dan rasa penasaran. Dalam buku terkenalnya Les Prophéties, ia menuliskan ratusan kuatren atau puisi pendek yang diklaim telah meramalkan berbagai peristiwa besar. Kematian Raja Henry II oleh tombak patah. Dalam salah satu kuatren paling mencengangkan, Nostradamus menulis tentang singgasana muda yang akan ditusuk mata oleh tombak yang terbelah. Ramalan ini kemudian dikaitkan dengan kematian Raja Henry II dari Prancis yang tewas secara tragis dalam sebuah turnamen jousting. Tombak lawannya patah dan serpihannya menembus pelindung helm, langsung masuk ke mata sang raja, mengakibatkan kematian setelah beberapa hari kesakitan. Akurasi visualisasi ramalan ini membuat nama Nostradamus melambung dan memunculkan aura mistisnya di mata dunia. Kebakaran besar London tahun 1666. Darah kaum miskin akan mengalir di London. Kota agung akan terbakar oleh api dari langit. Kuatren ini dianggap menggambarkan dengan tepat kebakaran besar yang melanda London pada tahun 1666. Api yang berasal dari sebuah toko roti di Pudding Lane menyebar cepat, melahap rumah-rumah dan gereja dalam waktu 4 hari. Sekitar 80% kota hancur. Meski tidak secara eksplisit menyebut tahun atau tempat, gambaran dalam puisi Nostradamus begitu dekat dengan tragedi ini, sehingga membuat banyak orang percaya pada kemampuannya melihat masa depan. Kebangkitan Hitler. Nostradamus menyebut nama Hister dalam salah satu ramalannya, yang seringkali disalahartikan sebagai kesalahan ejaan dari Hitler. Dalam puisi itu, ia menyebut tentang seorang pemimpin dari wilayah sekitar Danube, tempat kelahiran Hitler di Austria, yang akan menimbulkan perang besar dan penderitaan masif. Ramalan itu menggambarkan bagaimana tokoh ini akan menyulut konflik dunia yang membuat jutaan jiwa melayang. Meskipun debat akademik terus berlangsung, kemiripan nama dan deskripsi membuat banyak yang meyakini bahwa Nostradamus memang telah meramalkan kemunculan diktator Nazi ini. Serangan 9 September di Amerika, salah satu kuatren paling menggetarkan berbicara tentang 2 burung besi yang akan menjatuhkan menara besar, dan api akan menyebar di kota baru. Banyak penggemar Nostradamus mengaitkannya dengan tragedi 11 September 2001, saat 2 pesawat menabrak menara kembar World Trade Center di New York. Meski skeptis menyebut bahwa banyak interpretasi hanya cocok-cocokan belaka, deskripsi umum tentang kehancuran menara, burung besi, dan kota baru membuat ramalan ini tetap menjadi salah satu contoh kuat yang sering dikutip. Ramalan kiamat. Nostradamus berkali-kali merujuk pada kiamat atau akhir dunia, namun dengan simbol-simbol samar. Salah satu ramalannya berbunyi, akhir waktu akan datang ketika langit akan terbakar,
dan bumi akan hancur di bawah keputusasaan manusia. Banyak yang menafsirkan ini sebagai pertanda bencana besar, baik nuklir, lingkungan, atau bahkan kehancuran spiritual. Meskipun tak pernah secara eksplisit menyebutkan tahun tertentu, bayangan akan hari akhir selalu hadir dalam tulisannya, membungkus warisannya dengan aura misteri dan ketakutan akan masa depan umat manusia. Ia tidak hanya menulis tentang perang dan kehancuran, tetapi juga tentang tokoh-tokoh besar, perubahan zaman, dan bahkan bencana alam yang akan mengguncang dunia dalam skala global. Gaya penulisannya menggunakan kuatrain, puisi 4 baris, dengan bahasa simbolik yang mencampur Prancis kuno, Latin, Yunani, dan terkadang bahkan anagram, seolah sengaja dibuat untuk disembunyikan dari mata yang tidak layak membacanya. Para ahli modern, sejarawan, dan peneliti okultisme berusaha menguraikan kata-katanya, namun semakin banyak mereka menafsirkan, semakin misterius makna yang muncul. Beberapa percaya bahwa ia menulis dalam bahasa simbol untuk melindungi dirinya dari gereja Katolik, yang kala itu sangat keras terhadap ramalan dan segala bentuk ilmu gaib. Ia juga dikenal sebagai seorang tabib hebat yang membantu mengobati korban wabah pes dan dikenal karena pendekatannya yang lebih ilmiah dibandingkan praktik-praktik medis barbar pada zamannya. Ia pernah menghilang selama beberapa tahun dari catatan sejarah, dan ketika kembali, ia membawa serta pengetahuan yang lebih dalam tentang astrologi, alkimia, dan kemungkinan, sesuatu yang lebih dari sekadar pengetahuan medis. Beberapa teori menyebut bahwa selama masa hilangnya itu, ia melakukan perjalanan rahasia ke timur, belajar dari para sufi dan pemuka spiritual kuno, bahkan mungkin dari sekte-sekte tersembunyi yang menyimpan pengetahuan zaman purba. Nostradamus diyakini menggunakan metode trans seperti meditasi mendalam dan pengamatan refleksi air untuk melihat masa depan, seperti yang dilakukan oleh para orakel kuno. Dalam visinya, ia tidak hanya melihat dengan mata, tapi merasakan dengan seluruh kesadarannya. Apa yang ia alami bukan sekadar penglihatan, tapi pengalaman spiritual penuh. Beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa ia menulis dalam keadaan setengah sadar, seperti sedang kesurupan, mencatat cepat dengan tangan gemetar. Banyak dari ramalannya tampak seperti dongeng gelap yang mustahil, namun sejarah perlahan membentuk dirinya mengikuti jejak kalimat-kalimatnya. Ia bahkan meramalkan kematiannya sendiri dengan sangat akurat menyebut tanggal dan kondisi di mana ia akan meninggal. Dan pada malam sebelum hari itu, ia berkata kepada pembantunya, "Besok aku tidak akan ada di sini." Banyak pemimpin dunia termasuk Napoleon, Hitler, bahkan beberapa presiden Amerika diketahui tertarik dengan karya-karya Nostradamus dan bahkan menjadikannya referensi dalam keputusan-keputusan besar. Selama Perang Dunia II, beberapa intelijen Nazi diyakini memanfaatkan interpretasi ramalan Nostradamus untuk propaganda, membuat rakyat percaya bahwa kekuatan Jerman telah ditakdirkan. Saat ini, beberapa prediksi yang belum terjadi masih menjadi bahan diskusi hangat, seperti ramalannya tentang Perang Dunia III, bencana iklim global, dan munculnya pemimpin spiritual besar dari timur. Beberapa pengikutnya bahkan membentuk komunitas rahasia, menyusun ulang ramalan-ramalannya dalam bentuk peta masa depan untuk mencoba menghindari kehancuran global. Tak sedikit yang percaya bahwa dalam salah satu puisi kuatrainnya, ia meramalkan akhir zaman akan terjadi setelah rangkaian bencana yang akan mengguncang moral dan iman umat manusia. Selain menulis, ia juga menyusun kalender astrologi yang disebut bisa memprediksi waktu paling tepat untuk segala hal, mulai dari pernikahan, kelahiran, hingga peperangan. Banyak orang yang mencoba membuat timeline berdasarkan prediksi-prediksi ini, dan hasilnya memang mengerikan jika benar terjadi semua. Dalam dokumen-dokumennya, terselip banyak simbol aneh, termasuk matahari hitam, singa berkepala 2, dan rasi bintang yang tidak sesuai dengan astronomi modern. Bahkan NASA dan ilmuwan konspirasi pernah mengkaji salah satu ramalannya yang diduga berkaitan dengan objek luar angkasa yang bisa menabrak bumi. Ramalannya tentang Raja Teror dari langit masih menjadi teka-teki sampai hari ini, dan sering dikaitkan dengan berbagai peristiwa langit seperti meteor, satelit jatuh, hingga alien.
Ramalan tentang lautan yang akan berubah menjadi darah dan binatang-binatang laut naik ke darat sering diasosiasikan dengan perubahan iklim ekstrim yang sedang terjadi. Nostradamus dikenal sangat tertutup dalam kehidupan pribadinya, dan hanya sedikit catatan otentik tentang kesehariannya, seolah ia lebih hidup dalam pikirannya dibanding dunia nyata. Makamnya pun konon dijaga ketat dan pernah digali oleh sekelompok tentara pada zaman Revolusi Prancis yang berharap menemukan naskah rahasia lainnya di peti matinya. Anehnya, satu dari tentara tersebut dikabarkan mati dalam kondisi misterius beberapa minggu setelah menggali makam Nostradamus. Cerita-cerita seperti ini menambah lapisan aura gaib dan mengerikan pada sosoknya, bahwa bahkan setelah mati pun ia masih melihat mereka yang menyentuh takdirnya. Sebagian teori ekstrem bahkan menyebutkan bahwa Nostradamus bukan manusia biasa, melainkan entitas yang dikirim dari masa depan untuk memperingatkan kita. Dalam dunia okultisme, ia dianggap sebagai salah satu dari 7 nabi tersembunyi, yang katanya selalu hadir di bumi dalam setiap pergantian zaman. Hingga kini, nama dan karya-karyanya masih dijadikan referensi dalam banyak forum misteri, teori konspirasi, bahkan serial dokumenter internasional. Apakah semua ini hanya kebetulan? Atau memang ia mengetahui lebih banyak dari yang pernah bisa dibayangkan oleh manusia biasa? Nostradamus, Prancis, nama yang hingga kini tidak bisa dipisahkan dari misteri, ketakutan, dan kekaguman terhadap waktu, nasib, dan takdir umat manusia. Ia lahir sebagai Michel de Nostredame di Saint-Rémy-de-Provence pada tahun 1503, di tengah gejolak politik dan wabah penyakit yang melanda Eropa. Sejak muda, ia menunjukkan ketertarikan besar pada ilmu astrologi dan pengobatan, namun juga mulai menulis ramalan-ramalan yang dianggap terlalu menakutkan bagi zamannya. Buku terkenalnya, Les Prophéties, diterbitkan pertama kali pada tahun 1555 dan terus dicetak ulang selama ratusan tahun sampai hari ini. Dalam hidupnya, ia sering dicurigai sebagai penyihir oleh gereja, namun tidak pernah benar-benar ditangkap, seolah dilindungi oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia juga memiliki murid-murid yang tidak disebutkan namanya, yang diyakini melanjutkan warisan rahasia prediksi masa depan hingga kini. Banyak yang percaya bahwa beberapa kuatrainnya adalah kunci waktu yang hanya bisa dipecahkan oleh mereka yang ditakdirkan membacanya di waktu yang tepat. Sebuah perpustakaan rahasia di Vatikan disebut memiliki versi asli dari buku ramalan Nostradamus yang belum pernah dibuka untuk publik. Meskipun banyak akademisi modern menganggapnya sebagai penulis metaforis atau penyair simbolis, kenyataannya tetap tidak bisa ditepis. Banyak dari prediksinya terbukti terjadi. Nostradamus bukan hanya penulis ramalan, tapi juga penjaga waktu, sang peramal lintas zaman yang pesannya melintasi abad. Dan kini, ketika dunia kembali berada di ambang ketegangan, banyak mata kembali menelusuri kata-katanya, berharap menemukan petunjuk masa depan dari pria yang sudah lama mati, namun pesannya tetap hidup. Dan kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Dan jika Anda tahu tentang cerita Nostradamus, bisa tulis komennya di bawah ini.